Halo halo, kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime. Kali ini kita kembali seperti biasanya, yaitu kita akan membahas anime One Piece. Di One Piece ada buah iblis yang sebenarnya lemah tapi dikembangkan jadi kuat oleh pemiliknya. Lalu ada yang sebaliknya loh, buah yang sebenarnya kuat banget tapi pemakannya lemah. Kira-kira siapa saja sih? Mari kita bahas satu persatu. Inilah 7 buah iblis kuat di One Piece yang memiliki pengguna lemah. Yang pertama ada Buki-Buki Nomi. Buki-Buki Nomi bisa dibilang adalah kekuatan impian anak-anak. Mungkin kamu pernah membayangkan dirimu bisa mengubah organ tubuhmu menjadi senjata, mulai dari senapan hingga pedang. Baby Five memilikinya. Ia juga seharusnya bisa menggunakannya untuk menjadi ancaman mematikan, terutama kalau ia melatih diri hingga bisa menguasai haki. Dengan variasi senjata yang ia ciptakan, Baby Five dapat menjadi musuh yang fleksibel, mau musuh dari jarak jauh maupun dekat. Ia punya cara untuk menangani mereka. Tapi setiap ia bertarung, Baby Five lebih cenderung kalah. Saat menghadapi Sai, ia bahkan bisa dibilang bukan kalah karena adu fisik, melainkan karena salah paham dengan kata-kata Sai. Masalah psikologis Baby Five dari pengalaman masa kecilnya membuat ia tidak bisa menggunakan Buki-Buki Nomi dengan maksimal. Setidaknya setelah menikahi Donsai dan akhirnya memiliki orang yang benar-benar menyayanginya dan membutuhkannya, mungkin Baby Five akan mengalami perkembangan kemampuan. Kalau ini sih udah bucin akut ya. Dan yang kedua ada Numa Numa Nomi. Kamu mau tahu apa yang terjadi kalau buah Logia yang potensi destruktifnya luar biasa itu dimakan oleh orang yang tidak layak memiliki kekuatannya? Kamu hanya tinggal melihat Karibou untuk tahu jawabannya. Sebagai Logia, Numa Numa Nomi jelas bisa digolongkan buah iblis kuat. Karibou sudah menunjukkan potensinya dengan tak terpengaruh oleh serangan biasa, dan ia bisa menculik orang dengan sangat mudah. Tapi Karibou terasa sudah tak kabur dengan kekuatan itu dan menganggap dirinya sendiri tak terkalahkan. Akibatnya sepertinya ia tak pernah benar-benar melatih maupun mengembangkan kekuatan Numa Numa Nomi. Begitu ia berhadapan dengan orang yang menguasai haki, Karibou pun hanya menjadi tokoh lemah yang bisa dengan mudah dihajar. Karibou mungkin sosok menakutkan di wilayah Paradise Grand Line, tapi di New World ia jadi bulan-bulanan bajak laut lain. Yang ketiga, Kilo Kilo Nomi. Kamu mungkin sudah terlanjur menganggap Kilo Kilo Nomi sebagai buah iblis lemah gara-gara Miss Valentine. Padahal sebenarnya ini buah iblis kuat loh, atau setidaknya berpotensi menjadi kuat di tangan orang yang lebih serius mengembangkannya. Dengan Kilo Kilo Nomi, kamu bisa mengatur bobot tubuhmu dari 1 kilogram saja hingga 10.000 kilo. Bukan hanya kamu bisa terbang dengan payung, seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk lebih mudah mengelak dari serangan atau bahkan mendekati target. Lalu saat ada kesempatan, pengguna Kilo Nomi bisa meringankan tubuhnya untuk melaju cepat ke arah target. Saat sudah dekat, si pengguna lalu dapat membuat tubuhnya menjadi lebih berat. Hantaman yang diterima musuh pun akan jadi lebih kuat dari seharusnya. Meski begitu, kekuatan Miss Valentine ya terasa lemah. Di antara Baroque Works pun dia terasa lemah banget. Yang keempat ada Bomu Bomu Nomi, bisa membuat seluruh bagian tubuh penggunanya menjadi bom. Ini termasuk upil yang digunakan sebagai peluru oleh Mr. Five sendiri. Potensi dari buah iblis ini luar biasa besar. Di judul seperti JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, pengguna kekuatan bom bahkan menjadi musuh utama cerita. Kalau saja Mr. Five mengembangkan kekuatannya dengan benar, ia seharusnya akan menempati posisi lebih tinggi di Baroque Works. Bayangkan saja kalau ia minimal melatih kemampuan bertarungnya dengan lebih baik, ia bisa menjadi petarung yang handal, yang setiap pukulan dan tendangannya memicu ledakan. Namun karena ia kurang melatih dirinya dan kurang mengembangkan potensi buah iblisnya sendiri, Mr. Five hanya menjadi bulan-bulanan. Bayangkan saja dia dan Miss Valentine baru menjadi ancaman yang lebih serius bagi topi jerami saat dibantu oleh Mr. Tree. Padahal di atas kertas, Doru Doru Nomi tak memiliki potensi Kilo Kilo Nomi maupun Bomu Bomu Nomi. Oda bahkan memberikan kita karakter yang bisa menyajikan kemampuan mirip Bomu Bomu Nomi dengan lebih baik. Gladius, pria yang satu itu, sampai jadi salah satu anggota tangguh kelompok Doflamingo.
Dan yang kelima, ya salah satu karakter ngeselin yaitu Baku-Baku Nomi. Pemakan Baku-Baku Nomi bisa memangsa apapun, lalu yang dimakan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain. Wapol bisa menjelma menjadi benteng bersenjata dengan melahap persenjataan yang tepat. Bila dimakan oleh orang yang tepat, potensi buah ini mungkin bisa setara dengan Gasha-Gasha Nomi milik Douglas Ballet di One Piece Stampede. Tapi yang memakannya hanya Wapol. Wapol bisa jadi ancaman di Drum Kingdom. Tapi di hadapan musuh seperti Luffy, ia musuh yang tak sulit untuk dilawan. Setidaknya, meski Wapol tak bisa memanfaatkannya dengan baik untuk bertarung, Wapol bisa jadi kaya dengan menciptakan Wapo Metal dengan kekuatan buah ini. Kemudian yang keenam adalah salah satu buah iblis yang dimakan oleh seorang Yonko, yaitu Barabara Nomi. Potensi dari Barabara Nomi sangat luar biasa. Ingat bagaimana Buggy membuat serangan awal Mihawk kepada dirinya tidak berguna. Ini Mihawk loh, bukan ahli pedang sembarangan. Mihawk juga menebas Buggy dengan Yoru, salah satu pedang terkuat One Piece. Ditebas seperti apapun oleh Mihawk, Buggy bahkan tak kesakitan. Ia dapat menyusun tubuhnya dengan santai, bahkan menyerang balik menggunakan Buggy Ball. Sayangnya, pada akhirnya Mihawk justru dapat menggunakan Buggy Ball milik Buggy sendiri untuk meledakkannya. Buggy bisa menjadi momok yang mengerikan kalau saja ia mengembangkan bara-bara Nomi dengan lebih baik. Terutama karena ia sudah membuktikan kalau pedang tidak berguna untuk melawannya. Bahkan bila pedang itu dilapisi haki sekalipun, Buggy hanya tinggal membelah tubuhnya untuk menghindarinya. Tapi karena hanya dimakan oleh seorang Buggy, ya beginilah. Tentunya Buggy sendiri sebenarnya tak ingin menjadi pemakan buah iblis. Dia melahap bara-bara Nomi yang tadinya ingin ia jual. Karena dikagetkan Shanks, mungkin ini yang membuat dia kurang mengembangkan kemampuannya sendiri. Tapi kita tunggu saja, awakeningnya pasti bakal merepotkan. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, Hebi Nomi model Yamata no Orochi. Mythical Zoan itu termasuk jenis buah iblis yang dahsyat, gimana tidak? Selain memperoleh kekuatan transformasi Zoan, pemakannya juga memperoleh kemampuan dahsyat lain, seperti Tori Nomi model Phoenix, yang bisa beregenerasi dari luka dan menyembuhkan orang lain, atau Hito Nomi model Nika, yang bisa memberi karakteristik karet ke objek di sekelilingnya begitu mencapai awakening. Kemampuan super Hebi Nomi model Yamata no Orochi adalah si Orochi tidak akan mati selama dia masih punya kepala tersisa. Total wujud Yamato no Orochi punya 8 kepala. Leher Orochi sempat ditebas oleh Kaido. Dia masih hidup. Kemudian sebagian Akazaya Nine memenggal 6 kepala Orochi. Tetap saja Orochi bisa hidup. Denjiro yang akhirnya memenggal kepala terakhir Orochi. Meski memiliki potensi kekuatan besar, Orochi pada akhirnya terasa sangat lemah. Orochi hanya jadi ancaman jika menghadapi orang biasa, seperti Kozuki Hiyori. Petarung level Akazaya Nine dapat memenggal kepala-kepalanya tanpa masalah. Nah, itulah 7 buah iblis kuat di One Piece yang pemilik penggunanya lemah. Apakah kalian setuju? Kalau kalian punya karakter lain atau buah iblis lain yang tidak pantas dimakan oleh pemakannya atau pemiliknya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.